Individu, kelompok, dan masyarakat. Individu menurut Effendi dalam Purwatiangsning, individu merupakan penjabaran dari kata in dan defended, yang dapat dimaknai sebagai kesatuan, tidak dapat dipisahkan, dan tidak dapat dibagi-bagi. Artinya bahwa manusia sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan antara aspek jasmani dan rohani yang tidak dapat dipisahkan. Manusia sebagai makhluk sosial berasal dari kata Latin socius, yang artinya bermasyarakat, yang dalam makna sempit adalah mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat, sehingga arti dari manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Manusia dan ruang. Manusia hidup dalam waktu maupun ruang di mana antara keduanya saling berinteraksi dan mempengaruhi. Bahkan dalam kondisi tradisional, ruang, waktu, makna, dan komunikasi saling berkaitan. Hubungan ini dapat berupa hubungan dimensional serta hubungan psikologi dan emosional. Manusia dan ruang memiliki 6 spektrum. 1. Daerah pribadi perorangan, 2. Daerah pribadi keluarga, 3. Daerah pribadi kelompok besar, 4. Daerah publik kelompok besar, 5. Daerah semi publik perkotaan, dan 6. Daerah publik perkotaan. Aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial pada ruang terbuka. Publik. Pola perilaku manusia dalam suatu lingkungan adalah hasil dari proses interaksi manusia dengan lingkungannya yang melibatkan emosional, individual, dan sosial. Dalam menganalisa terhadap privasi dan kebutuhan sosialnya tersebut, diperlukan pendekatan melalui setting perilaku. Konsep ini mengacu pada setting perilaku terdiri dari 3 komponen, diantaranya 1. Fisik, 2. Sosial, dan budaya. Kelompok merupakan unit sosial yang terdiri dari himpunan individu yang memiliki kesamaan kebutuhan, minat, aspirasi, dan memiliki hubungan, interaksi, serta ketergantungan antara satu dengan yang lainnya yang diatur oleh norma-norma tertentu. Kelompok terbagi menjadi 3 bagian. 1. Atas dasar perubahan kelompok. 2. Atas dasar kelompok. 3. Atas dasar terapan perubahan. Atas dasar perubahan kelompok. Ditinjau dari besaran jumlah anggota, maka dikenal 2 jenis kelompok, yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. Atas dasar perubahan kelompok. Kelompok formal adalah kelompok yang mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai peraturan-peraturan yang tegas, lahirnya tujuan dan peraturan itu dibicarakan bersama dan dirumuskan secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti nilai-nilai dan norma kelompok. Kelompok informal merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Dalam kelompok ini, anggota kelompok tidak diatur dan diangkat atau dilegalisasi dalam suatu pernyataan formal. Atas dasar terapan perubahan. Berdasarkan sikap kelompok terhadap terapan perubahan, maka dikenal ada jenis kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Kedua kelompok ini dilihat dari 4 dimensi, yaitu perubahan keanggotaan kelompok, kerangka referensi, perspektif waktu, dan keseimbangan. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semu tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada di dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, yaitu musyrak. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen. Proses terbentuknya masyarakat. 1. Terdapat sekumpulan orang. 2. Berdiri atau bermukim di suatu wilayah yang relatif lama. 3. Hidup bersama dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan ciri-ciri masyarakat adalah manusia yang hidup berkelompok, masyarakat yang melahirkan kebudayaan, masyarakat yang mengalami perubahan, masyarakat adalah manusia yang berinteraksi, masyarakat yang terdapat kepemimpinan, dan masyarakat terdapat stratifikasi sosial. Jenis-jenis masyarakat. Masyarakat primitif. Masyarakat yang terisolir atau mengisolasikan diri dengan dunia atau masyarakat luar. Cara hidup masih terbelakang, kebudayaan yang rendah, dan tempat yang berpindah-pindah. 2. Masyarakat desa.
Masyarakat agraris yang kehidupannya banyak bergantung dari alam, seperti hasil pertanian dan menangkap ikan. 3. Masyarakat desa. Masyarakat yang agraris yang hidupnya banyak bergantung dari alam, seperti hasil pertanian dan menangkap ikan. Tipe-tipe masyarakat. 1. Masyarakat terbuka. 2. Masyarakat tertutup. Terima kasih.